Nahwin, Nahwisa, Namik, Kondolik, Yedigul, Entagol, Waninggapka. Kembali lagi bersama saya Elsie Titi Halawa pada acara podcast Papua Selatan. Dan sore hari ini sudah ada bersama-sama dengan kita seseorang yang sangat luar biasa, masih muda tentunya, dan tentunya juga memiliki semangat yang begitu luar biasa. Di sini sudah bersama-sama dengan kita Bapak Lurah Samkai, atau yang akrab disapa ya abang terkasih kita, Bang Arman. Selamat sore Bang Arman. Selamat sore. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Apalagi didampingi oleh saudara saya nih. Iya, luar biasa ya, sangat baik sekali. Dan teman-teman, saat ini kita sedang berada di Pantai Wisata Payung. Dan di sini teman-teman bisa lihat di belakang saya sudah ada berbagai komunitas yang terlibat bersama-sama dengan masyarakat dalam momen memperingati Hari 17 Agustus, yang mana kita memperingati 77 tahun Indonesia Merdeka. Nah, sebelum kita akan melihat teman-teman panitia, kita akan berbincang sedikit dulu dengan Pak Lurah. Ya abang, saya ingin menanyakan berkaitan dengan refleksi 77 tahun Indonesia Merdeka, peran pemuda di bumi Animha, melihat dari tema yang digagas oleh panitia saat ini, yang mana mereka memilih untuk membuat kegiatan di Pantai Payung yang masuk juga dalam Kelurahan Samka, yang artinya memang di bawah naungan dari Bapak Lurah. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih banyak dulu kepada teman-teman pemuda nih, karena saya pikir ini luar biasa sekali. Keterkaitan teman-teman pemuda ini mampu memberikan spirit atau semangat kepada seluruh warga yang terutama di Kampung Payung. Jadi RT Payung. Jadi teman-teman di sini semua datang membawa suasana di mana sekaligus membawa spirit anak-anak pemuda di Tanah Anima untuk kemudian membangkitkan warga di sini berpikir bahwa semua adil pada situasi untuk memeriahkan begitu. Iya, ya. Pak Lurah juga bisa memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Merauke dan tentunya pada umumnya Provinsi Papua Selatan. Apakah masyarakat ini boleh berkunjung ke Pantai Wisata Payung? Kemudian hal-hal apa saja yang akan didapatkan oleh masyarakat Papua Selatan ketika berkunjung ke Payung? Terima kasih. Saya menghimbau kepada seluruh semua teman-teman, terus masyarakat yang ada di Payung, apabila ada warga yang datang, saya pikir Bapak Ibu yang ada di sini semua sangat menerima. Ketika itu jadi provinsi kemudian datang sebagai tempat wisata, kita akan sangat memfasilitasi. Kemudian kita akan sangat membantu. Karena orang-orang di sini semua rata-rata murah senyum, kakak. Jadi semua murah senyum, semua terbuka, semua ingin mendampingi. Yang datang ke sini juga akan dilayani dengan baik, kemudian diajak untuk berwisata di tempat wisata yang ada di sekitaran sini, mungkin begitu. Wah, luar biasa sekali ya. Tadi juga kita sudah mendengarkan dari Bapak Lurah, abang terkasih kita, bahwa abang sangat mendukung teman-teman pemuda dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat positif seperti ini. Seperti yang kita sudah ketahui, ada beberapa organisasi yang terlibat untuk kegiatan kali ini. Nah, untuk itu abang, kita akan berkunjung dan menghampiri ketua-ketua dari setiap organisasi, sehingga memang kita akan mendengarkan pesan dan kesan dari mereka dalam merefleksikan 77 tahun Indonesia Merdeka. Boleh ya? Boleh, sangat boleh. Ya, memang teman-teman sudah saya katakan di awal bahwa memang Pak Lurah kita yang satu ini sangat luar biasa. Semangat mudanya tetap ya. Karena masih muda juga ya Pak Lurah. Masih ya? muda. Kebetulan saya kelahiran 94, dipercayakan oleh Bapak Bupati untuk menjadi lurah di sini. Jadi jiwa mudanya itu masih energi sekali. Jadi teman-teman pemuda, kalau kita buat kegiatan, kenapa kita nggak all out aja? Semua kegiatan insya Allah kita dukung sama-sama. Iya, luar biasa. Untuk itu mari kita akan melihat teman-teman pemuda yang mana saat ini lagi membuat kegiatan perlombaan dengan adik-adik terkasih di PKBM Jehovah Jireh Payung. Kita kemana duluan, kakak? Ke sana, Kak. Oke. Itu ada teman-teman dari Genpi. Jadi Genpi ini merupakan generasi pesona Indonesia, yang mana memang mereka punya kegiatan lebih kepada mempromosikan tempat wisata. Selamat sore teman-teman Genpi, apa kabar? Biasa baik. Iya teman-teman, di sini kita dari podcast Papua Selatan, Info Kejadian Kota Merauke, dan juga sudah ada bersama-sama dengan kita
kita punya Pak Lurah yang luar biasa, merupakan lurah termuda ya yang ada di Kabupaten Merauke ya, Bang ya. Ada juga yang masih muda di Mandala, Karanginda, kita semua rata-rata atau umuran. Tapi ya alhamdulillah masih muda mungkin. Iya, dan itu artinya memberikan Motivasi lebih, ya betul. untuk teman-teman semua. Iya, di sini sudah ada bersama kita ketua dari Generasi Pesona Indonesia. Nah, untuk Genpi sendiri dalam rangka kegiatan refleksi 77 tahun Indonesia Merdeka, peran pemuda di bumi Animha. Kalau boleh tahu kegiatan apa, lomba apa yang sudah dibuat oleh teman-teman Genpi kali ini di Pantai Payung bersama-sama dengan teman-teman organisasi lainnya? Iya, baik. Terima kasih. Kegiatan sangat luar biasa dalam hari kemerdekaan ini, khususnya di Merauke. Peran pemuda sudah dilibatkan, luar biasa. Terima kasih untuk tim penyelenggara. Kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemuda di sini ada panjat pinang. Kalau khusus dari Genpi itu adalah estafet kelereng, masukkan kelereng dalam botol. Ada yang lomba joget balon, lari karung, makan kerupuk, seperti itu. Mungkin seperti itu. Iya, kebetulan ya. Kalau untuk Genpi sendiri, tujuan dari organisasi Genpi ini lebih mengarahnya kemana? Kalau tadi saya sudah berbincang sama Pak Lurah, sudah sedikit yang saya ketahui bahwa tugas ataupun tupoksi dari Genpi ini salah satunya untuk mempromosikan tempat wisata. Nah, kebetulan kita sudah bersama-sama dengan Abang Lurah, yang mana kita tahu bahwa wilayah Payung masuk dalam Kelurahan Samka ya. Mungkin dalam kesempatan kali ini ada yang mau disampaikan langsung dari Ketua Genpi untuk Pak Lurah. Ke depan mungkin ada mau kerjasama dalam hal apa, bisa langsung dijawab langsung oleh kita punya Pak Lurah. Iya, baik, terima kasih. Untuk Genpi sendiri, tujuan dari organisasi Genpi ini adalah untuk mempromosi tempat wisata. Namun kembali kita lihat di Merauke ini, kalau kita hanya mempromosikan saja kurang, karena kita melihat dari sudut pandang yang berbeda seperti itu. Karena kalau mempromosikan tanpa ada tindak lanjut, tanpa ada pendampingan, jadi itu sama saja kita hanya menyampaikan hoax ke dunia luar seperti itu. Karena harus ada pendampingan, harus ada pendapatan khusus buat masyarakat lokal yang ada di Merauke, khususnya Payung. Kalau untuk Payung memang sudah ada menjadi target kita ke depan dalam beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan, mungkin kita akan bekerja sama masyarakat lokal Payung beserta Pantai Lampu 1. Mungkin akan semua tempat wisata yang ada di Kota Merauke. Mungkin seperti itu. Saya pikir saya baru masuk kelurahan sekitar bulan Agustus, tapi itu udah menjadi prioritas saya. Saya udah sampaikan ke semua RT-RT yang ada di sini. Insya Allah ke depan kita akan bangun tempat wisata yang bagus di wilayah Kelurahan Samkai. Dukungan dari teman-teman organisasi membuat saya cukup sangat tersenyum, karena saya pikir ini motivasi baik. Sama-sama masih muda, sama-sama punya keinginan yang luar biasa untuk negeri ini. Insya Allah kita saling membantu ke depan. Apapun yang terjadi, kegiatan yang sifatnya untuk tempat wisata, saya akan prioritaskan itu, kemudian berbicara dengan dinas terkait. Saya pikir actionnya yang kita butuhkan, bukan kegiatan untuk mempromosikan. Saya pikir saya setuju sama saudara sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Ya, luar biasa ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Lurah, dan tentunya sangat mendukung pemuda dalam karya-karya yang dilakukan di bumi Animha. Terima kasih Ketua Genpi. Silakan melanjutkan aktivitasnya. Baik teman-teman, kita sudah berjumpa dengan Ketua Genpi. Selanjutnya Elsa dengan Pak Lurah, kita akan berkunjung lagi ke dua ketua luar biasa yang merupakan perempuan ya, masih muda, dan ada juga yang sudah ibu-ibu tetapi masih memiliki semangat muda. Luar biasa. Mari. Sekarang kita akan berjumpa dengan Ketua Gamki, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia. Iya, selamat sore Ketua. Maaf mengganggu tidak ya Ketua ya? Ya teman-teman, Pak Lurah, di sini kita sudah bersama-sama dengan salah satu pemimpin perempuan ya dari bumi Animha, Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau kita kenal dengan Gamki, yang merupakan sosok perempuan Papua. Di sini sudah bersama-sama dengan kita Ketua Regi. Selamat sore Ketua. Selamat sore. Ya, selamat sore. Luar biasa baik. Ya Ketua, ini saya sudah bersama-sama juga dengan kita punya Pak Lurah.
Nah, dalam rangka memperingati 17 Agustus, refleksi 77 tahun Indonesia Merdeka, peran pemuda di bumi Animha. Kalau boleh tahu dalam kegiatan kali ini, Gamki mengambil bagian di bagian mana, bidang apa, kemudian apa yang menjadi visi dan misi untuk pelayanan di bumi Animha dan juga untuk generasi Papua ke depan Indonesia cemerlang. Iya, baik. Terima kasih. Selamat sore Pak Lurah. Luar biasa kita bisa berjumpa sore hari ini, dan terima kasih untuk spot hebat adik LC. Ya, sebagai anak muda kita bersyukur karena kita bisa ada bersama sampai dengan saat ini untuk satu tujuan tentunya. Tentunya untuk bagaimana kita menjadi orang-orang yang bisa mengambil bagian bersama dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke. Secara khusus di momentum 17 kali ini, kita bersyukur karena kita bisa berkolaborasi untuk bersama dengan teman-teman yang ada, beberapa teman OKP, untuk sama-sama terlibat memeriahkan HUT Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Di sini Gamki berperan untuk bagaimana bisa menjadi bagian dari masyarakat yang ada di sekitar Kampung Payung, secara khusus wilayah pemerintahan Kelurahan Samkai. Ya, kita bersyukur dan hari ini Gamki mengambil peran untuk bagaimana bisa berkolaborasi dengan beberapa teman-teman OKP. Dengan demikian, kali ini Gamki juga mengambil satu bagian untuk bisa bagaimana menyiapkan segala sesuatu untuk melengkapi berbagai lomba yang ada saat ini. Dan tentunya Gamki, kami punya visi bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Inilah merupakan satu visi dan misi kami untuk bagaimana bergerak melayani orang-orang yang ada di daerah Animha. Sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu peran pemuda di bumi Animha. Bagaimana Gamki hadir untuk memulihkan segala keadaan yang terjadi, apalagi trauma dari peristiwa COVID yang bersyukur sudah berlalu, tetapi kali ini bagaimana kami hadir untuk memperbaiki mental masyarakat, dan kita sama-sama berjuang untuk bisa memulihkan segala keadaan. Mungkin itu dari kami Gamki. Iya, ada tambahan sedikit dari Pak Lurah dengan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua Gamki. Terima kasih. Saya panggil kakak mungkin ya. Saya terima kasih banyak kepada kakak karena telah hadir di sini membantu aktivitas kegiatan peran pemuda di bumi Animha. Saya pikir luar biasa kakak. Saya udah sampaikan tadi itu sebelumnya kepada teman-teman semua. Kegiatan yang sifatnya memeriahkan kegiatan, kemudian lanjutkan dengan kaulah muda, saya tetap akan mendukung kakak. Apapun bentuknya, yang kita berkoordinasi tetap saya akan membantu. Saya selalu siap sebagai anak muda dulu. Saya selalu siap untuk kemudian mendengarkan kakak-kakak dari teman-teman organisasi. Saya pikir begitu. Jadi kita siap akan saling membantu, berkoordinasi dengan selanjutnya. Baik kakak. Terima kasih banyak kakak. Terima kasih Bapak Lurah. Terima kasih Ketua ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi. Di bagian belakang ada lapak buku ya, Pak Lurah izin kita boleh ke sana melihat. Lapak buku ini dibuat oleh teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Musamus, dan juga tadi kita sudah menyaksikan ada panjat pohon pisang. Nah, memang ini khusus panjat pohon pisang untuk anak-anak. Jadi kalau biasanya kita mendengar bahwa panjat pohon pinang, kali ini panjat pohon pisang. Dan panjat pohon pisang ini langsung dikoordinir oleh Kakak Ketua KNPI Kabupaten Merauke. Selamat sore Kakak, mohon izin waktunya Kakak, boleh berdiri bersama kami Kakak. Wah, luar biasa ya. Saat ini Elsia berdiri di antara dua sosok pemimpin ya, ada Pak Lurah dan juga Bapak Ketua KNPI. Oke, Kak Ketua KNPI, dalam momentum 17 Agustus 77 tahun Indonesia Merdeka, peran pemuda di bumi Animha, yang mana kita ketahui bahwasanya KNPI ini memang membidangi berbagai organisasi ya, organisasi lokal, nasional maupun komunitas lainnya yang ada di Kabupaten Merauke. Kakak Ketua boleh menceritakan kepada kita berkaitan dengan kegiatan hari ini, dan apa sih yang membuat Kakak Ketua tergerak untuk membuat lomba pohon pisang, karena ini jarang ya. Ya, silakan Kakak. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore. Tentunya saya ucapkan Isakot BK, Isakot Salam Pemuda.
Baik, dalam rangka 17 Agustus, puji Tuhan kita kedatangan juga Pak Lurah di wilayah ini, Pak Lurah Samkai. Baik, dalam rangka 17 Agustus ini, di mana ada 12 OKP, kita coba sinergis dengan OKP-OKP yang ada, yang dikoordinir oleh PKBM, itu proses belajar mengajar anak-anak usia dini. Jadi dalam rangka 17 Agustus ini kita KNP sendiri mau buat acara yang unik itu. Hari ini kita coba buat lomba panjat pisang. Biasanya itu kegiatan panjat pinang atau panjat pohon pinang yang sudah lazim di mana-mana orang laksanakan setiap 17 Agustus. Tapi hari ini kita coba buat keunikan versi yang lain. Jadi itu lomba panjat pohon pisang. Itu pohon pisang tingginya sekitar 5 meter, 6 meter. Jadi 1 meternya kita tanam ke dalam tanah dan 5 meternya ke atas. Jadi manfaat daripada panjat pohon pisang ini, dia tidak tinggi tapi pendek. Memang susah naiknya. Jadi kita lihat saja tadi itu hampir 1 jam habis waktunya untuk adik-adik kita ini naik. Nah, jadi memang kenapa kita harus buat ini, memang khusus untuk adik-adik kita yang kita latih, karena memang tergerak hati saya supaya mau contohkan untuk adik-adik mereka bagaimana susahnya berusaha untuk menjadi orang yang baik, orang yang bisa berhasil. Jadi kita contohkan itu memanjat pohon pisang yang hanya pendek 5 meter tapi susah. Di atasnya kita gantung, tadi kita berikan hadiah utama itu hadiah sepeda. Jadi 1 buah sepeda dan juga ada buku tulis, pensil, bolpen dan yang lain-lain. Itu manfaatnya untuk adik-adik kita yang di TK itu bisa belajar. Khususnya di wilayah Payum ini ada 3 RT. Jadi 3 RT yang mereka sudah hadir, adik-adik kita TK yang dilakukan. Mereka ini sudah termasuk terdata dalam PKBM yang dibina oleh kelompok PKBM itu LC sendiri dan teman-temannya. Jadi pohon pisang ini kita coba memeriahkan kegiatan 17 Agustus ini. Puji Tuhan ada hadir juga Pak Lurah dan juga rekan-rekan OKP kita, itu GMKI, Gamki, terus IKAMI Sulsel, dan ada BEM, ya ada BEM, ada Renha, terus ada profesional muda. Ya, luar biasa ini adik-adik kita yang ada tergabung dalam OKP yang ada, ormas yang ada. Mereka tertarik dengan kegiatan kita. Ya, puji syukur ini ada mama-mama kita yang mana mereka dalam kelompok di Payum ini, 3 RT ini punya jualan-jualan UKM yang memang dari alam ini sendiri, seperti siput, kelapa, dan udang, ikan mereka jual di tempat ini. Mudah-mudahan nanti dalam kegiatan selanjutnya ini kita bisa jadikan suatu produk untuk dalam tujuan-tujuan pengembangan destinasi wisata dan sebagainya, bisa ditanggapi oleh pihak-pihak terkait, dinas pariwisata dan yang lain, sehingga kita membina mama-mama kita yang juga mereka hampir kreatif, sudah coba menyediakan anyaman-anyaman, ukiran-ukiran dan makanan-makanan tradisional dan sagu sep. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Memang peran pemuda kita di Bumi Anima ini, mari kita terus semangat, kita berkolaborasi. Sekarang kita sudah ada provinsi, jadi mari kita pemuda memegang estafet untuk kedepannya, mengganti senior-senior kita yang ada saat ini memimpin di Kabupaten Merauke. Mungkin demikian juga dulu LC.
Ya, terima kasih ya Kakak Ketua KNPI sudah menjelaskan dengan sangat detail ya. Dan di sini juga sudah ada Pak Lurah. Sebelum kita melanjutkan ya, saya dengan Pak Lurah akan berkunjung lagi ke teman-teman pemuda yang lainnya. Kita ingin mendengarkan tanggapan dari Pak Lurah berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Ketua KNPI Merauke. Sebelumnya terima kasih. Saya udah kenal Kakak Simon ini sekitar 4 tahun yang lalu. Kakak dengan jiwa spiritnya, jiwa pemudanya. Banyak diskusi yang kemarin Kakak sampaikan kepada saya. Terutama saya masih adik-adik, waktu itu motivasinya banyak dari Kakak. Saya pikir apa yang dilakukan Kakak kemudian membawa tema peran pemuda di Bumi Anima itu sangat cukup luar biasa, menyentuh langsung ke warga-warga yang ada sekitaran Payung. Karena kebetulan di sini ada beberapa titik lokasi tertentu yang memang warga lokal, dan teman-teman ini dulunya dari Wambi, warga Bapak Ibu ini dulunya dari Wambi. Kakak juga kebetulan masih ada keterkaitan dengan di sini. Jadi kekuatan Kakak untuk mendorong pemuda-pemuda di sini, saya tadi sudah sempat berkomitmen dengan teman-teman lain Kakak. Saya bilang bahwa ke depan kita akan mengupayakan suatu kegiatan prioritas yang kemudian bisa membuat suatu destinasi wisata di sekitaran pesisir Kakak. Jadi kaulah kaum muda yang mempunyai peran penting, saya mendukungannya. Kemudian nanti kita berbicara dengan stakeholder, pimpinan-pimpinan yang ada di sana. Kemudian kita mengapresiasinya seperti apa. Yang penting terutama adalah kita harus kuat dari bawah dulu. Benar. Kuat dari pemuda, Ya. baru kita bisa mencapai suatu tujuan yang pasti Kakak. Salam hormat saya karena Kakak Ketua KNPI sudah hadir di sini untuk menyusung dengan teman-teman yang lain. Saya pikir luar biasa sekali Kakak. Saya pikir begitu. Iya, terima kasih Kak Ketua ya. Baik Pak Lurah, kita akan lanjut lagi Kak Ketua. Kita akan berkunjung lagi ke teman-teman organisasi lainnya. Di sini juga ada organisasi basis. Sudah ada 2 organisasi basis yang terlibat. Ada teman-teman dari Fatnim Pemuda KEI dan juga teman-teman dari IKAMI Sulsel. Dan saat ini Kakak, kita akan berbincang santai bersama dengan teman-teman dari Fatnim Pemuda KEI. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Mohon izin Kakak Ketua. Iya, teman-teman, saat ini kita sudah bersama-sama dengan Kakak Ketua Fatnim Pemuda KEI Merauke. Selamat sore Kakak. Selamat sore. Apa kabar? Kabar baik. Luar biasa baik sekali ya. Dan tadi juga kita sudah menyaksikan ya Pak Lurah ya, perlombaan yang diadakan oleh teman-teman Fatnim. Kalau boleh tahu, lomba apa sih yang sudah dibuat teman-teman Fatnim dalam momentum kali ini? Iya, kita dari Fatnim Pemuda KEI Merauke, kita dipercayakan untuk membawakan lomba makan kerupuk. Jadi tadi di dalam lomba makan kerupuk untuk adik-adik semua rata-rata adik-adik asli Papua dan berjumlah sekitar 30 orang. Nah, untuk keluar pemenang ada 3 orang yang kita pilih. Tetapi untuk adik-adik yang lain, untuk antusias, semua sangat luar biasa, punya antusias untuk laksanakan lomba makan kerupuk begitu. Wah, kalau tahun ini lomba makan kerupuk, kalau bisa tahun depan lomba makan embal ya. Bisa, makan embal bisa. Lomba makan embal ya, embal kacang, saya request dari sekarang. Embalof. Oke, luar biasa ya. Nah, untuk tema kita kali ini peran pemuda, refleksi 77 tahun Indonesia Merdeka, peran pemuda di Bumi Animha. Selaku ketua dari Pemuda KEI Merauke, pesan-kesan apa yang ingin disampaikan Kakak Ketua untuk teman-teman Pemuda KEI yang saat ini menyaksikan maupun teman-teman Nusantara lainnya. Dan di sini juga sudah ada bersama kita punya Bapak Lurah yang luar biasa. Boleh, mungkin ada pertanyaan langsung yang mau disampaikan oleh Pak Lurah, nanti sebentar akan langsung dijawab. Iya, untuk kesan dan pesan. Untuk persoalan kesan ini sangat mengesankan sekali ketika hari ini kita bangsa Indonesia sudah sampai ke 77 tahun kemerdekaan. Nah, sepanjang perjalanan ini untuk kontribusi pemuda melalui banyak peran di dalam kehidupan sosial masyarakat itu sangat penting, sehingga ketika 77 tahun ini kita melihat kembali perjalanan yang panjang ini, kemajuan bangsa ini tidak lain dari campur tangan pemuda. Nah, kita juga lihat, tetapi yang perlu untuk kita menggarisbawahi bahwa tidak semua pemuda itu punya peran yang aktif di dalam kegiatan-kegiatan sosial. Nah, mungkin mulai dari saat ini atau kedepannya itu lebih baik lagi kita para pemuda ini berpikir untuk membangun sebuah kegiatan-kegiatan yang lebih positif, yang juga bisa membantu kita baik secara pribadi, membantu orang yang ada di sekitar kita, dan
untuk kemajuan daripada bangsa ini, khususnya di Tanah Animha, Kabupaten Merauke yang tercinta ini, begitu. Ada tanggapan langsung dari Pak Lurah? Saya pikir ini luar biasa. Ini saudara saya juga, abang saya juga. Makanya saya udah sedikit kenal dengan abang. Orangnya cerdas. Saya pikir begitu. Saya pikir kegiatan yang disarankan oleh teman-teman pemuda, saya karena masih muda, jiwa spiritnya, energinya masih kuat. Saya dengan berkomitmen dengan teman-teman, kapanpun teman-teman mau buat kegiatan, saya 100% siap membantu apa yang berkaitan dengan kewilayahan saya, kemudian dengan masyarakat saya 100% siap membantu. Teman-teman pemuda siapkan solusi atau diskusi seperti apa, insya Allah kita bantu sampai dengan titik taraf penghabisan. Karena masih muda, jiwa spiritnya masih bisa lah kita tangani kegiatan seperti begini, insya Allah. Terima kasih Pak Lurah. Ini kebetulan saudara laki-laki juga nih, sama-sama dari KEI. Iya, luar biasa ya. Artinya saat ini teman-teman pemuda juga yang menyaksikan di Kabupaten Merauke maupun yang ada di Papua Selatan, karena live kita kali ini bukan hanya dinonton oleh teman-teman di Merauke, tetapi disaksikan juga teman-teman di wilayah Asmat, MAPI, Bovendigul, dan Indonesia lainnya. Dan teman-teman organisasi yang lainnya yang mau bekerja sama dengan Pak Lurah Samkai, Bapak Lurah membuka pintu kantor dan juga pintu hati ya. Semua pintu kami buka. Semua pintu kami buka. Apapun itu yang pintu untuk kegiatan pemuda, saya masih muda, tetap saya akan dukung. Oke, terima kasih ya Kakak Ketua Fatnim. Saat ini Elsa dengan Pak Lurah akan mengunjungi ketua dari IKAMI dan teman-teman lainnya. Teman-teman, Fatnim, Werin Soso. Sekali lagi Ketua. Sekali lagi ya. Fatnim, Larun Bapak, Werin Soso. Fatnim, Werin Soso. Terima kasih. Oke, luar biasa. Semangat yang begitu membara ya Pak Lurah ya. Jiwa spiritnya bagus sekali nih Ketua Fatnim ini. Akan melahirkan kader-kader yang memiliki jiwa Amin, spirit yang amin, luar biasa amin. juga ya Pak Lurah ya. Teman-teman di belakang sana, ternyata tadi kegiatan kita ini bukan hanya dari anak-anaknya yang antusias, tetapi memang orang tuanya juga ya. Panitia penyelenggara hanya menyiapkan lomba khusus untuk anak-anak. Tetapi tadi di lapangan kita sudah saksikan secara langsung bahwa sudah selesai lomba, sudah pada tahap pembagian hadiah. Ada Pak RT yang menghampiri Pak Lurah ya. Betul. Tadi saya juga melihatnya sempat kaget karena memang Pak RT sendiri minta untuk dibuat lagi lomba untuk Tarik bapak-bapak dan ibu-ibu. Tadi itu seperti bagaimana nih Pak Lurah? Jadi Pak RT bilang, ini kenapa cuma anak-anak aja? Kenapa kita ibu-ibu dan bapak-bapak tidak ikut? Saya bilang udah. Saya tadi berdiskusi dengan teman-teman organisasi, kita siapkan lombanya saja. Nanti saya udah janji ke mereka juga minggu depan saya akan makan-makan bersama dengan staf kelurahan di sini. Kemudian kita pembagian hadiah. Iya, hadiahnya menyusul. Betul. Yang penting Pak Lurah ini memang luar biasa ya Pak Lurah. Yang penting memberiakannya. Yang penting memberiakannya ya. Betul. Dan apa yang diinginkan masyarakat langsung dikabulkan. Siap. Oke teman-teman, kita akan lanjut. Di sana sudah ada 3 OKP ya. Ya. Sudah ada 3 OKP di sini ya. Oke. Selamat sore. Wah, ini boleh kita, wah luar biasa. Di sini ada lomba apa lagi nih teman-teman? Tarik tambang oleh bapak-bapak tadi ya. Betul, tarik tambang. Iya, Kak boleh kesini supaya latar belakangnya kelihatan. Iya Pak Lurah, di sini kita sudah bersama 2 tokoh muda ya yang ada di Kabupaten Merauke. Ini ada Sekretaris Cabang GMKI Merauke, Bung Hendra Tanate. Wow, semaraknya begitu luar biasa. Dan di sini juga ada Nen Alma Rahail yang merupakan finalis Putri Papua Selatan. Langsung saja teman-teman ya, untuk refleksi 77 tahun Indonesia Merdeka, peran pemuda di bumi Animha. Untuk kesempatan lomba kali ini, kegiatan di payung ini, GMKI ambil bagian di bagian mananya ini, Sekcap? Ya baik, terima kasih. Kalau untuk GMKI sendiri, kita mengambil bagian yaitu di lomba joget balon yang tadi sudah dilaksanakan oleh teman-teman dari GMKI sendiri yang menjadi koordinator dalam lomba tersebut. Dan juga dalam GMKI kita mempunyai 5 panca kegiatan, yaitu salah satunya berkreasi. Nah, salah satunya boleh kita laksanakan bersama-sama dengan teman-teman dari berbagai organisasi kepemudaan, tepatnya di Pantai Payung hari ini. Mungkin begitu. Iya, luar biasa ya. Dan ini merupakan salah satu program yang memang sangat melekat dengan
GMKI ya. Dan kemudian di sini ada Nen Alma Rahail yang merupakan finalis Putri Papua Selatan. Kemudian Nen Alma Rahail ini juga merupakan Putri Universitas Musamus tahun 2019. Ya, peran pemuda di bumi Animha, refleksi 77 tahun Indonesia Merdeka dari sudut pandang seorang Nen Alma Rahail. Ya, baik. Untuk 77 tahun peran pemuda di bumi Animha, tentunya saya lebih cenderung kepada peran-peran perempuan ya. Peran-peran perempuan untuk lebih aktif, untuk maju menjadi pemimpin. Tentunya untuk menjaga NKRI kita harus menjaga keutuhan dengan memberikan ruang-ruang khusus untuk perempuan-perempuan sebagai representasi untuk pembangunan suatu daerah. Dan tentunya untuk situasi hari ini kita banyak bertemu dengan adik-adik perempuan yang sangat memiliki potensi yang besar untuk kemajuan Papua Selatan tentunya. Mungkin begitu sih. Ya, dan di sini juga teman-teman dari GMKI maupun Putri, kita sudah ada bersama-sama dengan host tamu kita yang luar biasa, Bapak Lurah Samkai. Nah, kita akan mendengarkan tanggapan dari Pak Lurah berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Sekcap GMKI dan Nen Alma. Saya terima kasih. Saya pikir teman-teman dari GMKI ini luar biasa sekali. Karena keikutsertaan kita dalam lomba ini juga berarti memberikan peran kita terhadap pemuda-pemuda di sini. Walaupun yang tadi kita buat seperti biasa, tapi bukan seperti biasanya. Silaturahmi yang tetap kita jaga, kemudian membangun komunikasi yang kita jaga. Saya pikir terima kasih luar biasa sekali teman-teman. Andai kata di ujung kegiatan kemudian ada aktivitas yang mau dibahas bersama untuk lomba-lomba, insya Allah ke depan saya siap untuk membahas dengan teman-teman semua. Kita bangun silaturahmi yang baik, kemudian kita jalin komunikasi yang baik. Ke depan kalau ada mau lomba yang berkaitan dengan wilayah saya 100% siap membantu. Saya pikir begitu dari teman-teman muda. Karena kebetulan saya masih muda, saya tadi berbincang-bincang dengan teman-teman muda semua. Biasanya kita anak muda tuh kalau satu frekuensi ambil bersama. Jadi nanti kita mungkin akan mendorong sama-sama. Saya pikir yang penting kita dari bawah harus kuat dulu, baru ke depan kita sama-sama mencapainya seperti apa begitu. Saya pikir begitu. Ya, luar biasa sekali ya, karena ibarat sebuah lidi ya, jika lidi itu hanya satu maka akan mudah untuk dipatahkan, tetapi jika lidi itu sudah disatukan maka akan sulit dipatahkan. Itu seperti yang disampaikan oleh Pak Lurah. Dalam hal ini memang kita sudah mendengarkan bahwa Pak Lurah kita ini masih muda, semangatnya luar biasa dan akan terus mendukung karya-karya dari pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Merauke. Terima kasih Sekcap GMKI dan Nen Alma. Pak Lurah, masih ada 2 ketua lagi yang akan kita hampiri. Di sini ada ketua dari IKAMI Sulsel dan juga dari Presiden Mahasiswa Musamus Merauke. Kita langsung saja ya, biar kita bisa melihat perlombaan di sini. Oke, silakan adik ketua, mohon izinnya waktunya sebentar. Ya, untuk kegiatan kali ini untuk teman-teman dari IKAMI Sulsel mengambil bagiannya di mana. Kemudian sesuai dengan refleksi 77 tahun Indonesia Merdeka, peran pemuda di bumi Animha, dari sudut pandang ketua IKAMI ini seperti apa? Ya baik, pertama-tama saya ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, khususnya masyarakat Kota Merauke. Ya, jadi dalam kegiatan kali ini untuk IKAMI Sulsel sendiri, yaitu Ikatan Kekeluargaan Mahasiswa Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan, turut mengambil andil dalam kegiatan ini, yaitu kita mengambil yaitu lomba balap kelereng terkhusus untuk anak-anak di daerah Payung. Nah, begitu. Nah, dari judul yang kita lihat sekarang, bahwa refleksi 77 tahun Indonesia Merdeka, bahwa kita melihat dari tema yang ada, yaitu pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jika kita refleksi dari tema ini, bahwa yang bisa kita lihat ini merupakan kata-kata yang merupakan himbauan untuk semua masyarakat Indonesia. Ini bukan pertanyaan, makanya saya perlu katakan di sini bahwa yang membuat tema pada kali ini adalah memang pandai untuk mengantisipasi adanya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Jadi itu adalah merupakan kata himbauan sehingga muncul sebuah pertanyaan di masyarakat. Ketika misalnya pulih lebih cepat, jadi pertanyaan adalah pulih dari yang mana dulu? Jadi ketika misalnya kita melihat kata pulih ini, berarti kita misalnya keterjemahkan dalam kata sakit, berarti ada sebuah keterpurukan yang ditinggalkan, begitu. Jadi pulih lebih cepat itu dia dari keterpurukan menuju ke arah yang sehat.
Nah kemudian kita lanjut di tema yang kedua, yaitu bangkit lebih kuat. Nah ini yang harus diperdengarkan untuk seluruh juga masyarakat Indonesia, terkhusus Merauke, bahwa bangkit dengan cara apa? Nah itu yang menjadi pertanyaan kita untuk merefleksi HUT yang ke-77 Indonesia. Jadi bukan cuma tugas presiden, bukan cuma tugas eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tapi menjadi tugas kita semua. Nah, untuk kesimpulan terakhir, bahwa apa peran pemuda Animha? Ketika misalnya tema nasional pada HUT yang ke-77 kemerdekaan Indonesia, pemerintah memberikan sebuah imbauan dari tema itu, maka pemuda Indonesia, khususnya Kota Merauke, memberikan juga imbauan bahwa segala jenis program kerja tidak boleh dipisah-pisahkan antara pemerintah dan pemuda. Artinya jangan pisahkan antara pemerintah dan pemuda, masyarakat dan pemuda satu dengan pemuda yang lain. Tapi kemudian kita hanya meminta untuk difasilitasi bagaimana kita akan menunjang kegiatan-kegiatan pemerintah. Mungkin begitu, teman. Iya, terima kasih ya, sudah disampaikan cukup jelas juga dari Ketua IKAM ininya. Tepat ya dengan apa yang memang menjadi pergumulan teman-teman pemuda aktivis yang ada di Kota Merauke. Kita langsung akan mendengarkan tanggapan dari Pak Lurah Samkai. Terima kasih. Saya apresiasi sekali nih sama teman-teman pemuda nih. Zaman saya kuliah saya juga ketua BEM. Sekelas Simbawan saya juga ketua BEM. Ketua BEM saya dulu di STPDN. Jadi aktivitas seperti beginilah yang kemudian memicu kita punya semangat jiwa muda. Saya tadi sempat sampaikan ke teman-teman semua, teman-teman organisasi, bahwa ketika pemerintah hadir di sini, maka kami pemerintah akan memfasilitasi semua kegiatan yang bentuknya solidaritas bersama dengan masyarakat. Kemudian kebetulan kita lurah yang ada di sini hampir muda-muda. Jadi ketika teman-teman pemuda berbicara, kita juga semangat mudanya timbul juga semua nih. Jadi kan bisa connect. Apapun bentuk kegiatan dari teman-teman pemuda, ke depan akan kita dorong sama hal yang saya sampaikan ke semua teman-teman muda. Mudah-mudahan podcast ini menjadi wahana untuk kita berbicara panjang, tapi insya Allah ke depan saya akan mengundang pemuda untuk kita berbicara mengenai satu program prioritas yang harus kita bangun bersama-sama di sini. Untuk apa? Untuk ya sudah semua di Kelurahan Samkai ini, terutama Kelurahan Samkai dan terkhususnya di Kabupaten Merauke, itu peran penting pemuda kemudian hadir di tengah-tengah warga semua. Jadi ke depan spirit ini saya mohon untuk dijaga, kemudian kita saling membimbing, saling berkoordinasi, dan kemudian saling membawa untuk kedepannya teman-teman muda semua. Saya pikir begitu. Iya, terima kasih Pak Lurah, terima kasih Ketua IKAMI. Saya dengan Pak Lurah akan berkunjung lagi ke Presma ya, Presiden Mahasiswa dari BEM Unmus. Sukses selalu Ketua IKAMI. Wah, luar biasa, ternyata selain Lurah yang muda, Pak Lurah kita juga ini merupakan aktivis ya, aktivis kampus. Saya 2 tahun di Jayapura, 1 tahun di Jatinangor, Bandung. Jadi kebetulan aktivis BEM saya juga pernah ikuti. Wah, memang saat ini LC juga tidak salah ya, bisa berdiri bersama-sama dengan kedua presiden mahasiswa ya, dari Merauke dan dari STPDN. Luar biasa sekali, yang memimpin memang semangat mudanya tuh kelihatan sekali. Iya. Senior. Ruang jumpa senior ya, senior dan junior. Iya. Ketua Rizky Patiasina. Selamat sore. Selamat sore. Wah, saya lihat ini tadi memang ketika Pak RT mengunjungi Pak Lurah untuk meminta agar lombanya ditambah, memang tadi saya melihat 2 yang berdiri di samping ya. Di situ ada Presma Rizky dan juga ada Sekcap GMKI, dan langsung memang kasih tugas langsung secara spontan juga, dan memang betul. Karena semangatnya masih muda, bergeraknya juga antusiasnya tinggi ya. Tanggapan dari Ketua BEM berkaitan dengan refleksi 77 tahun Indonesia Merdeka, peran pemuda di bumi Animha seperti apa? Mengapa sampai tema ini yang diangkat oleh teman-teman penyelenggara? Siap, baik. Mungkin Usi izin sedikit sama Abang Senior. Jadi mengenai kegiatan hari ini, refleksi 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema peran pemuda di bumi Animha ini berkesinambungan dengan bagaimana kita pemuda yang ada khususnya di bumi Animha ini bisa meriahkan dan semarakkan kegiatan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian dengan tanggapan kami dengan kegiatan hari ini karena kegiatan bersama dengan saudara-saudari kita dari OKP ini menunjukkan bahwa di bumi Animha ini kita semua kompak, tidak ada gap ya.
Ya, tidak ada sekat-sekat di antara kita, sehingga mau dari manapun kita, ketika kita ada di Bumi Animha, kita bisa bersatu dalam membangun Bumi Animha. Begitu sih. Iya, sudah ada juga seniornya ya. Saya tadi sudah menanyakan kepada junior, dan sekarang kita akan mendengarkan tanggapan dari senior Abang Lurah. Siap. Terima kasih. Ini saya lihat Adinda nih waktu muda sama mungkin seperti saya. Ketika apa-apa yang mau dibuat pemuda pasti kita yang paling terdepan, garda terdepan. Harus terdepan itu abangku. Jadi saya mau ke depan solidaritas teman-teman yang ada di OKP ini kemudian terbentuk dalam suatu kegiatan yang bisa lebih event lebih besar. Saya berharap bahwa aktivitas teman-teman ketika berkomunikasi dengan saya masih muda Adinda. Insya Allah ke depan ketika Adinda sampaikan ke saya, mungkin nanti saya akan kemudian berkonsultasi untuk mencari solusi dan kita membuat kegiatan apa. Betul. Jadi siap abang. ruang lingkup saya di Kelurahan Samkai selalu terbuka 100%. Ya, baik abang. Kebetulan kalau Adinda mau datang main-main ke kantor kemudian berdiskusi lebih baik lagi, karena apabila ada senior-senior atau junior-junior yang lebih pintar, sudah semestinya kita harus hormat. Kita harus memberikan penghargaan. Tidak semua senior itu paham, kemudian tidak semua senior pintar. Siap. Tapi ketika ada junior yang lebih baik dari kita, mengapa kita tidak legowo dan mengatakan bahwa itu hormat? Iya, betul abang. Jadi saya menunggu kedatangan teman-teman semua. Nanti ada waktu kita diskusi kemudian pembahasan terkait dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya pikir luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman UKP organisasi yang ada. Ke depan saya akan membantu, kemudian saya akan mendorong kegiatan seperti apa yang dari teman-teman lakukan. Terima kasih. Baik abang, terima kasih banyak. Ya, ini mungkin juga menjadi pressure untuk kita pemuda-pemudi, apalagi kalau abang-abang sudah bergerak dan kemudian mendukung adik-adik, kemudian menjadikan semangat dan motivasi juga buat kita. Tentunya kita akan terus mengawal itu sama-sama. Karena melihat antusias masyarakat dengan waktu Covid kemarin dengan hari ini, ketika ada kegiatan seperti ini, tentu semua punya kerinduan. Kami pun punya kerinduan sebagai anak muda yang lahir besar di Bumi Animha. Dengan ini mungkin dengan abang selaku juga lurah di sini, kemudian bisa sama-sama kita terus membangun komunikasi dan silaturahmi sehingga ada berkelanjutan, bukan hanya mungkin kegiatan ini saja abang. Siap. Saya pikir begini, saya lupa, sebenarnya saran saya lebih bagus kayaknya kalau kita bikin dalam satu grup aja ya. Boleh. Iya kan, satu grup, nanti ketua BM-nya yang paling muda lah, yang menghimpun semua. Ketika pemuda yang paling muda menghimpun semua kan, orang-orang tua kemudian sudah senior pastilah mendukung. Siap. Biasanya juga sepertinya dari muda. Saya pikir begitu nanti kita berdiskusi lanjut seperti itu. Siap, abang. Hormat. Ya, terima kasih ya Presma ya. Ya, baik Pak Lurah, kita lanjut. Baik. Kita saat ini kita juga ada warga setempat, karena Pak RT memang lagi sibuk untuk melihat lomba di sini Bapak. Iya. Jadi Pak Lurah, untuk di wilayah Payung perlu kita sampaikan bahwa PKBM ya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, ini salah satu Bapak yang selaku koordinator untuk kelompok belajar usaha. Nah, di sini dari data yang teman-teman PKBM lakukan bahwa memang untuk usia putus sekolah sendiri ini masuk dalam usia produktif, usia 10 sampai 40 tahun. Tetapi orang tua, bapak mama yang ada di sini sampai usia 50-60 tahun pun mendaftarkan diri untuk mendapatkan ijazah paket. Kemudian karena memang lokasi yang sangat jauh dengan PAUD maupun TK, yang kita tahu bahwa untuk seputaran Payung TK terdekat ada di Mopa. Tetapi memang ada semangat juga dari teman-teman muda yang ada di sini, sehingga PKBM kami membuat 3 program, PAUD, paket, dan juga kelompok belajar usaha. Nah, kenapa kelompok belajar usaha? Metode dari paket ini yang kami coba untuk kemas, kita rubah pola pendekatannya, sehingga memang untuk paket orang tua sudah menyiapkan ikan asin, nah, dan berbagai bentuk lainnya. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan langsung dari Bapak Kaize untuk menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapak dan kelompok di Payung lebih jelasnya. Selamat sore semua. Jadi sekarang kita siap berdiri. Pantai kita bersihkan, siap dalam jualan sudah ada di darat. Sapu, kelapa, sapu lidi, dan masih banyak lagi. Iya. Karena masyarakat juga banyak datang juga segala macam aktivitas. Jadi semua kita sudah persiapkan. Iya. Iya. Dan lain dari situ, Bapak tidak terlalu ini juga. Saya cuma lihat, saya dari adik SD.
lihat yang sudah datang kasih tahu Bapak, semua tersiapkan semua. Iya, itu saja. Ya, kebetulan Bapak ini kita sudah sama-sama langsung dengan Pak Lurah Samkai. Mungkin ada dalam refleksi 77 tahun Indonesia Merdeka, ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan secara langsung oleh Bapak kepada Pak Lurah. Mungkin dari kegiatannya ada hal yang mungkin kurang, yang mungkin bisa didorong oleh Pak Lurah juga untuk pemerintah daerah dapat memfasilitasi. Apa yang sekarang kita harapkan supaya tata ini sekitar ini supaya masyarakat bisa senang, kemudian hasil-hasil kita ini bisa dapat berlaku, artinya terjual dengan baik ya. Kemudian kita pesisir ini masih ada kekurangan banyak, masyarakat belum dapat tempat-tempat mungkin bonai begitu ya. Sudah ada ini tempat batas cuma bukan kita punya tanah ya, ada yang punya tetap ya. Kita ini hanya sementara penduduk, bukan pribumi asli, semua pendatang. Nah, jadi kita mau buat yang secara besar-besaran, kita minta permisi pada mereka. Ya, Mungkin perlu kolaborasi ya, Ya, baik. antara tuan tanah, Baik, betul. ya, Ya. dan juga pemerintah daerah. Betul, Bisa betul. langsung kita kali, Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Saya orangnya nggak suka berjanji Bapak, tapi insya Allah saya mau tunjukkan actionnya. Ketika Bapak Bupati perintahkan saya kemarin, waktu beliau perintahkan bahwa selesaikan ini, kalau tidak saya diganti, dengan komitmen saya siap diganti, karena itu menjadi tanggung jawab besar. Biasa kita yang masih muda begini, saya udah bilang sama teman-teman, besok kita akan satu punya program prioritas, terutama di destinasi wisata, kemudian bahan-bahan lokal apa yang kemudian kita pakai untuk tempat lokasi untuk dijual-jual oleh warga setempat, itu nanti kita himpun. Kemungkinan besar program ini akan terjalan di 2023, kemungkinan besar seperti itu. Makanya kita mohon doa restunya dari Bapak Ibu semua, ketika ada stakeholder, kemudian teman-teman pemuda, kemudian yang ada di sini mau turun membuat suatu kegiatan lebih bagus, tolong didukung dan kemudian saling membimbing. Adapun nanti interaksi di lapangan itu akan berlanjut ketika mencari solusi yang lebih baik. Jadi insya Allah ke depan Bapak, kita tidak mau berjanji, tapi kita akan buat action di lapangan seperti apa. Karena ini berbicara langsung dengan media, saya juga harus membuktikan kepada semua orang. Saya pikir begitu. Ya, terima kasih ya Bapak sudah menyampaikan apa yang sudah dilakukan juga oleh kelompok di sini, dan memang sudah ditanggapi langsung oleh Pak Lurah, yang tentunya kita mendapat kesimpulan bahwa kita punya Bapak Lurah ini memang tidak mau berjanji, tetapi mari kita kerja sama-sama karena untuk mewujudkan Indonesia merdeka cemerlang ke depan, Indonesia bangkit, pulih, dan itu tidak hanya dari satu sisi ya, kita tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah daerah, tetapi mari kita berkolaborasi dari akar-akarnya dulu ya, masyarakatnya udah oke, aktivisnya sudah oke, pemerintahnya oke, maka kolaborasi itu akan berjalan. Terima kasih Bapak ya. Ya Bapak, terima kasih ya Pak Lurah. Ini tadi kita memang sudah melihat ya dari masyarakat, dari teman-teman pemuda, kemudian kita sudah menyaksikan juga sampai sore hari ini pun mereka masih begitu antusias, dan perlu diketahui Pak Lurah bahwa anak-anak, adik-adik kita serta keluarga di sini sudah berkumpul dari jam 12 siang. Jadi setelah pulang ibadah, mereka langsung sudah menunggu kakak-kakak pemudanya datang dan juga menunggu Pak Lurah. Artinya ada kerinduan besar memang untuk kegiatan seperti ini. Saya pikir nanti ke depan kita sama-sama mendorong lah kegiatan aktivitas seperti ini. Dengan peran pemuda di Bumi Anima, itu berarti menunjukkan suatu kualitas pemuda-pemuda yang ada di Bumi Anima. Saya pikir begitu. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan live kita podcast Papua Selatan dengan tema refleksi 77 tahun Indonesia Merdeka, peran pemuda di Bumi Animha. Terima kasih juga untuk Pak Lurah Samkai, Abang Terkasih yang sudah mau hadir bersama-sama dengan kita. Kami pun mengucapkan terima kasih untuk teman-teman penyelenggara yang sudah mau berkolaborasi bersama-sama dengan PKBM Jova Jire. Di sini ada GPT Petra, IKAMI Sulsel, Generasi Pesona Indonesia, Reinha Agency, BEM Universitas Musamus, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, GAMKI, Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI, dan juga di sini ada Papua Muda Inspiratif PMI, serta ada juga Faknim Pemuda KI, dan juga ada Merauke Modeling School. Dan juga kami juga dari tempat ini mengucapkan terima kasih untuk Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Abang Terkasih kita Mike Walinaulik, yang mana sudah mendukung kegiatan kita juga tetapi tidak sempat hadir di tempat ini. Dari tempat ini saya Elsie Titi Halawa dan Abang Terkasih Arman Bugis pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita
Izakot Dekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.